Nih aplikasi yang katanya lagi panas banget untuk pencairannya, mudah banget tanpa peninjauan yang lama, dan juga untuk limitnya gede banget ya. Dan pastinya di aplikasi ini tanpa sebar data, dan siapa saja bisa meminjam di aplikasi ini, mau pemula, mau peminjam baru, mau peminjam lama, mau yang sudah akunnya baru, akun lama, semuanya bisa ya. Dan kalian berkesempatan dapat limit yang tinggi di aplikasi ini hanya dalam satu pengajuan. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Yur Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu dan juga tetap semangat, tetap kuat dan terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Jadi jikalau kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan selalu, serta patuhi protokol kesehatan, dan tidak lupa untuk sering berolahraga dan juga konsumsi makanan-makanan yang bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun dan gak gampang terserang penyakit ya. Nah gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini di pinjol-pinjol legal OJK? Apakah udah pada ramai yang dicairkan dengan limit puluhan juta? Karena di beberapa orang kemarin itu ada yang sampai dicairkan dengan limit 10 juta, 15 dan juga 20 ya. Nah makanya orang-orang tuh pada ramai-ramainya mengajukan di aplikasi ini ya. Dan buat yang sering di auto nggak usah risau, karena di aplikasi ini peminjam baru worth it banget, dan juga mau akunnya baru, akunnya fresh, handphonenya fresh, itu worth it banget ya teman-teman. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang legal OJK, yang dimana di aplikasi ini kalian nggak perlu menunggu lama untuk peninjauannya, nggak perlu menunggu lama untuk pencairannya. Sekali klik ngajuin itu pasti bisa di ACC, walaupun tanpa dokumen yang lengkap, cukup KTP dan rekening saja kalian sudah bisa dicairkan. Dan di aplikasi ini worth it banget untuk perawatannya, dan kata orang ini lagi panas-panasnya nih untuk pencairannya ya. Nah makanya orang-orang pada borong di aplikasi ini, dan cocok banget buat kalian yang pengen menggunakan data pribadi dan juga tanpa sebar data loh ya. Jadi kalian bisa meminjam di aplikasi ini tanpa takut disebar datanya dan tanpa takut dipergunakan data kalian ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan dengan limit peminjaman 800.000. Tetapi ini bukan peminjaman saat aplikasinya viral ya. Ini kemarin gua minjamnya pada saat aplikasinya belum viral, dan ya ternyata gua lupa ada peminjaman gua di aplikasi ini, dan ketika gua buka ternyata udah japo ya cuy. Dan ya gua nyesel banget sih kenapa sudah japo, baru gua ingat. Padahal pada saat aplikasi ini viral itu ada yang dicairkan dengan limit 20 jutaan, 10 sampai 15-an untuk perawatannya ya. Nah makanya ya sudah pupus sih sebenarnya ya teman-teman, walaupun memang masih ada kesempatan, tetapi nggak recommended cuy, soalnya ini udah japo ya. Walaupun memang masih bisa meminjam ya setelah kita bayarkan ini, tetapi kita kadang ya nggak bakalan di ACC soalnya udah jatuh tempo, dan untuk skor kreditnya pasti turun banget, apalagi kita ini sudah apalagi kita di sini sudah terhitung punya kredit macet ya. Nah di sini gua meminjam kemarin itu pada tanggal 11 bulan 8 2021, dan harusnya gua bayarin ini sebelum tanggal 10 bulan 9 2021. Namun ya mau gimana lagi, namanya udah kelupaan ya. Dan ya gua akan coba sih untuk mengajukan kembali dengan menggunakan akun ini, siapa tahu masih bisa ya. Dan di sini yang di peminjaman gue itu 800.000 ya teman-teman, dan untuk biaya bunganya per bulannya itu 14.400 rupiah, dan biaya layanannya yang agak tinggi sih 177.360 rupiah ya. Nah di sini karena udah terlambat beberapa hari ya teman-teman, di sini gua harus bayarkan tiap harinya itu 19.200 rupiah untuk denda keterlambatan harian, dan di sini ada biaya keterlambatannya 12.800. Nah, jadi total untuk jumlah pembayaran 1.023.775 ya. Nah, untung aja ini belum terlalu lama ya untuk menunggaknya, makanya masih agak gampang. Nah, buat yang bertanya-tanya, "Bang, gimana kalau udah jatuh temponya lama banget, misalkan 2 bulan 3 bulan, otomatis untuk pembayarannya pasti membengkak dong ya." Nah kalau sudah seperti itu, saran gua
ya kalian tetap usahain buat bayar, tetapi kalian nego sama CS-nya ataupun DC lapangannya ya, untuk membayarkan pokoknya saja kalau bisa ya teman-teman, ataupun minta untuk kekurangan ya. Nah, karena kalau misalkan kalian nggak bayar, ini ada DC lapangannya cuy ya, minimal kalian dikirimin surat ke rumah terlebih dahulu, terus kalian nanti akan didatangi secara bertahap. Dan kalau memang nggak bayar itu akan berdampak kepada BI checking kita ya teman-teman, kita bisa kena BI checking. Dan ya dampaknya nanti kalau kita meminjam di leasing ataupun di tempat kredit lainnya, di perbankan, itu ya kita udah nggak bisa ya teman-teman. Nah, makanya jangan sampai kena BI checking ya. Dan juga kalian tentunya nggak bisa lagi meminjam di pinjol-pinjol legal OJK biasanya ya, dengan menggunakan KTP dan NIK tersebut ya. Nah, makanya di sini gua akan langsung bayarkan, entah nanti apakah bisa dicairkan atau enggak ya, itu urusan belakang ya teman-teman. Walaupun memang sih secara pengalaman untuk akun yang sudah japo seperti ini ya nggak bisa lagi untuk merawat ya, dan nggak recommended banget ya. Kalau dipinjol ilegal gua pasti udah galbay kalau ini ya, tetapi karena dia punya DC lapangan dan juga legal OJK ya, ini gua akan bayarin walaupun memang nantinya tetap nggak bisa merawat dan nggak bisa cair lagi ya, nggak masalah sih. Yang penting juga nggak terlalu besar untuk biaya bunga dan lain-lainnya ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita akan langsung ke aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Uangmi. Dan untuk aplikasi Uangmi ini tentunya mungkin untuk kalian sudah pada tahu, tetapi tetap gua akan bahas kali ini karena memang lagi panas-panasnya untuk masalah pencairannya. Dan buat yang bertanya, bang, seatapnya apa bang, ini saudaranya apa bang, ya gua nggak tahu, soalnya ini aplikasinya dia legal OJK dan juga dia ini sudah besar ya. Nah, mungkin kalian udah pada cair juga nih di aplikasi ini, ataupun mungkin udah pada punya peminjaman, atau kalian salah satu orang yang dicairkan dengan limit puluhan juta tersebut ya. Nah, makanya orang-orang tuh pada borong di aplikasi ini ya, apalagi buat yang mengincar limit gede. Waduh, itu pasti ramai banget untuk yang borong di aplikasi ini ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Uangmi, yang dideveloperi oleh PT Uangmi Fintech Indonesia. Dan untuk aplikasi ini sudah legal OJK, jadi buat kalian yang pengen download bisa melalui link yang gua sediain di deskripsi, tinggal kalian masuk, download, dan langsung ajukan. Dan juga buat kalian yang pengen ngajuin di aplikasi ini, terserah kalian mau ngajuin di jam berapapun, karena memang limitnya banyak banget dan juga untuk kuotanya banyak banget, jadi nggak usah takut kehabisan ya. Nah, selanjutnya untuk di aplikasi ini dia sudah mencapai 5 juta download ya, jadi udah besar banget karena memang ini aplikasi udah lama. Kalau buat kalian yang sudah lama meminjam pasti udah pada tahu dengan aplikasi ini ya. Dan di sini ratingnya 4,3, 302.000 ulasan, ini udah mantep banget ya. Dan kalau kita lihat dari brosurnya, ini jelas beda banget dengan pinjol-pinjol ilegal ya. Nah, di sini dia memberikan akses layanan finansial berbasis teknologi, kemudian juga sudah logo OJK dan AFPI, dan di sini tanpa jaminan pastinya ya, karena kalian cuma butuh KTP dan rekening, jadi dia nggak meminta untuk jaminan BPKB, STNK dan lain-lain. Kemudian untuk prosesnya simple, gua akan bahas sebentar ya untuk pengisiannya. Jadi buat kalian yang masih bingung gimana pengisiannya, ntar kalian ikuti saja terus dan jangan di skip. Kemudian di sini keamanan datanya dijamin ya, karena memang di aplikasi ini dia sudah mengikuti peraturan dari OJK ya. Kalau pinjol legal itu nggak sebar data. Kalau sampai sebar data itu kalian bisa laporkan di call center OJK ya. Kemudian di sini untuk termasuk dengan platform pendanaan. Nah, jadi di aplikasi ini kalian nggak hanya bisa meminjam, kalian itu bisa untuk mendaftar sebagai pendana ya. Jadi sama halnya kalian seperti berinvestasi gitu ya. Tetapi gua nggak terlalu paham juga untuk pendanaan, karena ya gua untuk peminjaman doang sih teman-teman. Nah, kemudian untuk di aplikasi ini seperti biasa, buat kalian yang baru pemula, baru pengen meminjam, baca satu persatu terlebih dahulu untuk ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah meminjam sebelumnya ya, agar bisa menjadi pembanding dan juga bahan acuan kalian sebelum meminjam. Nah, untuk produk yang dia tawarkan di sini mulai dari 400.000 hingga dengan 4 juta rupiah, dengan tenor peminjaman 91 hari hingga dengan 120 hari. Kemudian untuk suku maksimum tahunannya di sini 21,9, dan di sini ada biaya layanannya 24,3% sampai dengan 32,4%. Namun ini sesuaikan dengan tenor ya. Kalau misalkan tenor kalian tinggi, tentunya juga untuk biaya layanannya mengikut ya. Kalau tenornya rendah ya pasti rendah juga untuk biaya layanannya ya cuy. Jadi semuanya mengikut dari segi limit, tenor, dan juga untuk biaya layanan. Nah, di sini ada contoh simulasi, bisa kalian hitung terlebih dahulu ya, sebagai contoh simulasi doang, walaupun memang nantinya
untuk detail pencairannya yaitu adalah nilai yang fixnya ya. Nah, di sini ada pendanaan. Kalau kalian ingin pendanaan itu periodenya 61 sampai dengan 120 hari, jumlahnya minimal itu 1 juta dengan maksimal 2 miliar, APR-nya 18% sampai 21%, biayanya nggak ada, umurnya harus 18 tahun ke atas ya. Nah, untuk di aplikasi ini juga detailnya sudah cukup lengkap banget. Di sini ada legalitasnya, ada nomor registrasi OJK, kemudian keamanannya juga setelah sertifikasi ISO 27001. Buat yang belum tahu, ISO 27001 itu adalah sertifikasi keamanan data yang bersifat internasional ya. Biasanya ini hanya digunakan di pinjol-pinjol legal OJK. Pinjol ilegal mah mana ada yang kayak gini ya. Biasanya ada, tetapi hanya pancingan doang ya teman-teman. Nah, untuk syarat penggunaan ini, kalau untuk peminjam kalian harus warga negara Indonesia, berdomisili di wilayah Indonesia. Usianya sayang banget buat kalian yang masih 18, 19, 20 itu belum bisa, karena minimal di sini adalah 21, maksimalnya 55 tahun. Untuk kemudian buat yang nggak mempunyai KTP elektronik itu nggak bisa ya, karena di sini harus elektronik KTP. Jadi ya otomatis kalian harus ganti terlebih dahulu KTP kalian ke eKTP ya. Nah, untuk selanjutnya kalian harus mempunyai nomor telepon Indonesia, rekening bank, dan juga pendapatan tetap. Dan di sini ada pemberi pinjaman, kalian bisa baca sendiri saja untuk cara penagihan, pembayarannya, dan lain-lain. Kalau masih bingung bisa kontak customer service-nya, ataupun kalian bisa masuk di sosial media aplikasinya. Nah, untuk aplikasi ini dia dirilis sejak 2018 tanggal 8 Februari ya. Nah, oke, kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasi Uangmi ini. Nah, ini dia tampilan laman awal dari aplikasi Uangmi. Nah, di sini dia ada dua, yang basic sama yang premium. Nanti setelah kalian membuat akun itu, kalian akan diarahkan untuk memilih apakah sebagai pendana atau sebagai peminjam ya. Pilih saja peminjam ya. Nah, di sini kita untuk yang pertama itu ajukan peminjaman yang basic dulu. Nah, ini ada 3 formulir pengisian, yaitu data pribadi, kemudian informasi pekerjaan, dan juga kontak darurat. Nah, untuk data pribadinya terlebih dahulu kalian isikan semuanya, gelar yang diperoleh ataupun pendidikan terakhir, lokasi kalian saat ini harus sama dengan yang ada di KTP yang akan kalian masukkan di awal ya. Nah, kemudian untuk lama tinggalnya ini kalian tinggikan saja, nggak masalah. Kemudian ada nama ibu kandung ya teman-teman. Setelah itu nanti kalian akan dilanjutkan untuk informasi pekerjaan ya. Nah, karena di sini gua nggak bisa masukkan data pribadi gua, jadi nggak bisa ya teman-teman. Ntar nanti kalian bisa lanjutkan saja, sama kok untuk pengisiannya dengan aplikasi-aplikasi pinjol pada umumnya ya. Dan sedikit tips dari gua untuk kalian yang pengen ngajuin di aplikasi ini, nggak masalah kalian mau ngajuin di pagi hari, siang hari, sore hari, selama masih di jam kerja ya teman-teman. Dan juga di hari kerja, karena kalau misalkan kalian ngajuin malam atau subuh di luar dari jam kerja itu nggak akan bisa di ACC dan bahkan ditinjau pun enggak ya teman-teman. Jadi kalau nggak salah aplikasi ini jam kerjanya pagi jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Nah, makanya ngajuin di antara rentan tersebut. Tetapi rata-rata orang mengajukan itu di jam 1 siang, kemudian di jam 3 sore menjelang waktu kerja itu udah habis. Karena kenapa? Pada saat itu biasanya pengajuan ataupun orang yang mengajukan itu lagi berkurang banget. Kalau pagi biasanya rame pol ya teman-teman. Jadi ya untuk menghindari lamanya kalian ditinjau, ngajuin di jam seperti itu boleh, tetapi itu nggak menjadikan kita 100% di ACC ya teman-teman. Kembali lagi ke hoki dan juga tim audit dari aplikasi yang menilainya ya. Nah, untuk di aplikasi ini jangan menggunakan data Galbay, jangan menggunakan handphone Galbay ataupun rekening Galbay, karena pasti akan di-auto, soalnya agak sedikit ketat. Dan juga kalau kalian yang pengen merawat, rawat sebelum jatuh tempo ya teman-teman, minimal 3 hari sebelum jatuh tempo kalian bayarkan pengajuan kalian, terus ngajukan lagi, karena saat ini lagi ramai-ramainya orang merawat di pengajuan untuk aplikasi ini. Dan kalau kalian yang pengen Galbay, waduh, gua terus terang itu resiko banget ya kalau Galbay di pinjol legal OJK, apalagi ini pinjol legal OJK yang udah besar ya. Pastinya DC-nya ada, tetapi gua nggak tahu apakah seluruh wilayah ada DC-nya. Setahu gua sih ada di Jabodetabek, itu ramai banget untuk DC-nya ya. Dan buat kalian yang mungkin sudah punya penunggakan di aplikasi ini,
saran gua kalian nego dengan DC lapangannya ataupun kalian nego dengan customer service-nya untuk bayarin pokoknya saja ya. Tetapi kalau misalkan japonya hanya 1 hari 2 hari, ya tetap kalian nego juga biar bisa bayarin pokoknya saja. Tetapi kalau nggak bisa ya nggak masalah ya teman-teman. Dan untuk di aplikasi ini pastinya gua nggak tahu apakah dia seluruh Indonesia atau gimana, tetapi buat kalian yang berada di luar daerah Jawa ya coba saja terlebih dahulu. Kadang tuh kalau di luar daerah Jawa juga bisa di ACC, tetapi agak sedikit sulit ya teman-teman. Dan di aplikasi ini ya lumayan bisa kalian dapat untuk modal peminjaman usaha, kemudian untuk duit kebutuhan sehari-hari dan lain-lain. Dan limitnya akan meningkat pesat hingga dengan 20 juta. Sudah banyak orang yang dapat di limit seperti ini, makanya kalian jangan sampai ketinggalan mumpung aplikasinya lagi panas-panasnya nih cuy untuk masalah pencairan dan viral banget saat ini. Nah oke, jadi begitu saja dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online uang mini. Dan buat kalian yang mungkin udah pernah cair bisa kalian ketikkan di kolom komentar biar kita bisa sharing-sharing. Dan kalau kalian masih bingung ketikkan di kolom komentar juga. Insya Allah kalau ada waktu gua akan balas dan support kalian satu persatu. Dan juga buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, comment, dan juga share-nya. See you next my video. Bang.